Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Mio Sporty yang dimana ownernya ini pengen maksimalin spek motornya ini dengan cara disetrum up ya Dade. Nah kebetulan motor ini udah di bore up ke 58,5. Nah pengen dijadiin 58 Pri gitu ya guys. Buset orang sepele. Emang sih spek-spek ekstrim itu sering terjadi lah di motor Mio orang sepele ini ya guys ya. Kalau misalkan lo udah ngeliat nih Mio tampilannya ganteng banget, kagak burik, wah itu hati-hati dah. Itu motor pasti udah spekan kebanyakan ya guys ya, kebanyakan. Nah untuk penanganan bore up kali ini ditangani oleh Dokter Sahlan, andalan kita ya Dade. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada motornya. Nah setelah sudah kita lakukan pembongkaran, kita pisahkan antara rangka dan permesinannya. Ini ya Dade. Dan ini dia gambaran dari permesinannya. Nah pertama-tama kita cek dulu bagian karbunya. Doi sudah menggunakan PE28. Kondisi ini aman sentosa. Nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja pada bagian karburatornya. Ini ya Dade. Mantap jiwa emang orang spekle pokoknya mah. Oke. Nah terlihat dari luar tuh ya permesinannya ada rembes oli ya guys ya. Nah ini bisa bikin oli tuh jadi cepet habis. Nah nanti akan kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan untuk mengecek nih penyebab dari bocor olinya ini ya guys ya. Karena kalau lu biarin oli bakal habis, kalau oli udah habis ya motor lu pasti rungkat ya Dade. Karena permesinan yang gak ada pelumasnya ya guys. Oke, jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada permesinannya dan mari kita lihat keburikannya. Nah, di sini kita ukur tipis-tipis bahwasannya si pistonnya ini ukurannya 58,5 ya guys ya. Terus kita cek bagian liner luarnya didapatkan 61 ya, 61. Yang artinya tebel linernya ini hanya 1,25 kurang lebih ya guys. Untuk kondisi pistonnya ini udah baret seadanya ya guys ya, dikarenakan si ring sehernya ini udah macet ya guys, yang menyebabkan oli masuk ke ruang bakar yang menyebabkan si sehernya ini baret ya Dade. Terlihat juga bagian tonjokan ketengnya ini udah pakai yang manual, terus keluar rembesan oli. Biasanya ini karena batu ini udah kendor ya guys ya. Terus untuk bloknya ini Doi sudah menggunakan 58,5. Kondisi ini baret ya guys ya. Yaitu dampak dari ring seher yang macet tadi ya guys. Dan untuk bagian headnya ini Doi masih menggunakan klep standar. Dan ini kondisi dratnya tuh udah kebanyakan selek ya guys ya. Jadi kalaupun dibenerin juga kebanyakan ongkosnya. Jadi lebih baik kita ganti lah rekomendasinya ya guys ya. Nah kebetulan banget ownernya mau ganti head dengan klep yang lebih besar ya guys ya, untuk memaksimalkan performa dari motornya ini ya Dade. Lagian juga kan motornya mau di stroke up, otomatis cc-nya juga naik. Nah kalau mau maksimal ya otomatis ukuran klepnya juga harus dimaksimalkan juga ya Dade. Kalau masih pakai head standar ya sayang gitu guys. Nah untuk kondisi klepnya ini juga posisinya udah lumayan kemakan karena usia ya Dade. Jadi mau nggak mau harus kita lakukan pergantian. Dan untungnya mau kita ganti ke klep gede juga ya kan. Otomatis kita ganti juga ujung-ujungnya. Nah untuk noken Nasya ini Doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa. Nanti tapi rencananya akan kita lakukan pengcustoman ya guys ya. Nggak tahu pakai yang aftermarket atau kita custom sendiri. Nah nanti kita sesuaikan aja lah pokoknya ya. Terus untuk businya ini udah kelihatan capek banget ya guys ya. Yang bikin pembakaran motor tuh jadi kurang sempurna. Nanti akan kita lakukan pergantian ya guys. Dan untuk pen pelatuknya ini juga udah kemakan karena usia yang bikin suara motor tuh jadi berisik di daerah permesinannya ya Dade. Oke, setelah permesinannya sudah kita lakukan penganalisaan, di sini mari kita beralih ke bagian persivitian duniawinya ya guys ya. Dan untuk persivitinya Doi sudah menggunakan TDR yang 1500 rpm. Kondisi ini aman sentosa guys. Dan untuk mangkok gandanya di sini sudah dilakukan pengcustoman juga ya guys ya. Kondisinya ini masih aman sentosa ya guys. Dan untuk pulley slidingnya ini masalahnya hanya dari sealnya aja yang udah getas yang menyebabkan oli itu bocor. Dan untuk kipas pulleynya ini kondisinya aman sentosa ya guys ya. Hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja. Dan untuk rumah rollernya juga kondisinya aman sentosa ya guys ya. Alhamdulillah pada aman untuk CVT-nya. Dan untuk kampas gandanya juga kondisinya aman sentosa ya Dade.
Nah, karena ownernya pengen stroke up, jadi kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada bagian kruk asnya ini ya guys ya. Dan langsung saja kita laporkan kepada ownernya apa-apa aja yang rusak di daerah permesinannya dan apa-apa aja penyesuaian yang akan kita lakukan pada motornya ini ya guys ya. Tapi sebelum kita lakukan penyesuaian, di sini kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada permesinan dan persifitiannya secara keseluruhan guys. Nah, untuk truk asnya di sini kita lakukan penyetrukan ke langkah 64 mili rencananya, dan ini dia gambaran ketika kerkasnya sudah kita lakukan penyetrukan secara keseluruhan ya Dadi. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan nih. Apakah mentok atau tidak si kerkasnya ya guys ya? Kita lihat nih guys. Dan alhamdulillah setelah kerkasnya kita cek, no udah nggak mentok ya. Biasanya tuh di situ kalau misalkan baru pergantian pokoknya itu mentok kayak Dade di daerah situnya. Dan ini alhamdulillah aman sentosa, mantap jiwa pokoknya mah. Nah, untuk sehernya di sini kita pakai RX7 Racing yang super forging ukuran 58 mili ya Dade, mantap. Oke, langsung saja kita lakukan pembubutan secara keseluruhan pada sehernya ini menyesuaikan pencoakan yang kita butuhkan. Dan ini dia gambaran dari pencoakan si sehernya ya guys ya, menyesuaikan spek pada motornya ini. Dan untuk headnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang ukuran 2824 andalan kita ya Dadi, mantap jiwa. Jadi langsung saja kita lakukan pemortingan secara keseluruhan pada bagian headnya ini nih besti. Dan ini dia gambaran ketika headnya sudah kita lakukan pemortingan, mantap ganteng banget ya Dadi. Jos ngeng jospar dulu kita mah pokoknya ya guys ya, buset orang sepele ya guys ya. Udah pokoknya mah portingannya Dr. Hilman udah nggak usah diraguin lah pokoknya mah, udah lu lihat aja tuh udah ganteng banget kayak gua pokoknya mah. Nah, di sini kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Kan lucu juga head baru kompresinya bocor, ya Allah sedih banget dah pokoknya, makanya kita skir clap ya guys ya. Nah, itu dia kurang lebih penggunaan dari skill clap. Nah, untuk bearing nokennya kita pakai RX7 Racing, pelatuk kita pakai RX7 Racing, dan pair clap kita pakai RX7 Racing yang tipe medium seperti biasa racikan kita ya Dadi, bisa pada dipakai lah pokoknya mah ya guys ya. Oke, dan ini dia tampilan dari head yang sudah kita lakukan perakitan secara keseluruhan ya Dadi. Nah, headnya sudah kelar ya guys ya. Oke, jadi sampai sini dulu ya guys ya untuk proses pembore upan Mio 58 Free ini guys. Karena untuk bore up motor ini perlu ganti boring dan stroke up. Jadi kebetulan kita butuh waktu lah untuk pengerjaannya. Soalnya untuk project seperti ini, apalagi stroke up, itu nggak bisa sehari jadi ya guys ya. Aslinya penggarapannya bisa sehari jadi. Tapi untuk stroke up itu biasanya ada trouble-trouble. Makanya harus kita cek dulu nih di bengkel apakah ada trouble apa enggak. Soalnya probabilitas motor bisa sehari jadi dengan spek stroke up itu, kalau dari data kita tuh kurang lebih keberhasilannya 40%. Nah, untuk memperkecil lagi nih sampai di titik 90% berhasil, itu harus benar-benar kita cek, kita yang Ryan gitu. Untuk ngecek apakah motornya pemasangannya sudah bagus, apakah ada yang mentok, apakah oli naik dengan baik. Nah, itu semua harus kita cek. Ya itu berarti harus diinepin ya guys ya untuk motor-motor stroke up ya guys. Kalau cuma bore up, PNP-an atau ganti head dengan klep gede itu mah bisa. Sehari jadi biasanya bisa. Tapi kalau untuk stroke up ini treatment khusus lah bahasanya gitu guys. Jadi motornya harus diinepin, dipakai sama bocah-bocah keliling untuk ngecek apakah motornya aman digunakan harian atau tidak. Ya, kita untuk melakukan QC memang seserius itu ya Dadi. Oke, kurang lebih untuk part satunya seperti itu terlebih dahulu. Pantengin terus, nanti kita kasih konten part 2-nya terkait dyno dan pemasangan secara keseluruhannya kayak dial dan lain sebagainya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos Ngeng Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gede lo. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.